anak muda. Aku percaya kita semua dalam keadaan yang sehat dan kita semua siap untuk beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau deklarasikan bahwa kita adalah umat Tuhan yang lebih daripada pemenang. Sambil kita bertepuk tangan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Berikan sore-sore kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari teman-teman, sama-sama kita pada hari ini kita fokuskan pandangan kita kepada Tuhan. Kita mau sama-sama rasakan kehadiran Tuhan di antara setiap persoalan kita, permasalahan kita. Percaya satu hal, bahwa Tuhan tak pernah gagal. Asalkan kita terus berserah kepada Tuhan, asalkan kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari teman-teman, aku undang untuk kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan yang luar biasa bagi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan, kami bersyukur buat hadirat Tuhan, kami bersyukur buat segalanya yang Tuhan kasih dalam kehidupan kami. Kami bisa melewati setiap persoalan, kami bisa melewati setiap masalah, itu semua karena kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami.
Tuhan, kami mau terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami terus mau meninggikan nama-Mu ya Tuhan di setiap hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Lebih sungguh-sungguh lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan lebih sungguh-sungguh lagi sama-sama kita katakan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada
Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah timbul dari dalam hati kita, itu yang Tuhan jadikan dan Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Di tengah-tengah persoalan kehidupan kita, di tengah-tengah permasalahan kehidupan kita, percaya satu hal, Tuhan menyertai kita asalkan kita benar-benar percaya sama Tuhan, asal kita benar-benar berserah sama Tuhan. Tuhan selalu buka jalan, Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Oh, haleluya. Kami mau percaya Tuhan, kami mau percaya kuasa-Mu. Dengan sungguh-sungguh kita sama-sama katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Lebih lagi sungguh-sungguh ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Ku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. Sekali lagi sama-sama kita deklarasikan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom anak-anak muda yang menyaksikan tayangan ibadah online Youth GBI Kunir hari ini. Saya percaya kalian semua dalam kondisi yang baik-baik saja, sehat semuanya, dan yang terlebih penting, saya percaya bahwa kalian semua on fire di dalam Tuhan. Oke, sebelum kita akan mulai sharing firman Tuhan hari ini, mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih untuk saat ini Bapa. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang menjamah setiap kami. Bahkan kami percaya ada kuasa-Mu yang bekerja pada saat firman-Mu disampaikan. Dan biarlah hari ini Tuhan menjadi momen yang luar biasa buat setiap kami yang menyaksikan tayangan ibadah youth online hari ini. Supaya setiap kami boleh diberikan pengertian ilahi, setiap kami boleh dibukakan hati kami, supaya iman kami semakin bertambah-tambah di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, anak muda, hari ini kita percaya di tengah-tengah pandemi seperti ini,
ada banyak hal yang terjadi dan dampaknya itu bukan hanya kepada orang-orang tua, tapi juga kepada anak-anak muda, bahkan juga anak-anak. Dan di tengah-tengah pandemi yang melanda seluruh dunia hari-hari ini, sedikit banyak kita dihibur oleh satu ajang bergengsi yang hari-hari ini kita tonton semuanya, yaitu Olimpiade, di mana ada beberapa pertandingan-pertandingan di situ, cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan, di mana beberapa hari ini membuat orang-orang atau pecinta-pecinta olahraga betah tinggal di rumah, dan mereka menanti-nantikan jagoan mereka untuk mendapatkan medali, dan mereka menjadi supporter di rumah. Saya percaya di rumah-rumah mereka masing-masing semuanya hiruk pikuk pada saat mereka menerima kemenangan. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Bahkan pada saat kita melihat anak-anak bangsa kita juga menerima medali-medali dengan perjuangan yang begitu luar biasa. Wah, sangat terharu kita melihatnya. Nah, hari ini semua itu menjadi pembelajaran bagi setiap kita, terlebih lagi kamu anak-anak muda, di mana kita semua masih terus berjuang, masih terus berusaha selama tubuh kita ini, kemah tubuh kita ini masih benar-benar belum dibongkar oleh Tuhan. Berarti selama kita masih hidup, kita masih terus memperjuangkan iman kita. Dan Tuhan mempersiapkan satu arena pertandingan juga untuk setiap kita, yaitu pertandingan iman. Ya, oleh sebab itu hari ini kita sama-sama belajar supaya kita semua semakin diingatkan, masih ada yang harus kita persiapkan, masih ada yang harus kita lakukan untuk memelihara iman kita dengan baik, supaya pada saat kita bertanding, kita semua sampai ke garis finish. Dan Tuhan katakan, kamu sudah bertanding dengan luar biasa. Dan supaya setiap kita menerima mahkota yang luar biasa. Amin. Ya. Mari sama-sama kita buka di dalam 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-12. Di situ dikatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ya, jadi dikatakan di sini, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Ini yang Tuhan tekankan bagi setiap kita. Masing-masing kita masuk di dalam satu arena yang sama, tapi masing-masing kita punya usaha, punya persiapan yang pastinya berbeda-beda. Tapi saya percaya, meskipun di tengah-tengah pandemi yang begitu sulit, di mana gereja-gereja lokal juga belum membuka gereja mereka, kita tidak bisa bertatap muka satu dengan yang lain. Tapi saya percaya ada banyak hal yang Tuhan itu bukakan lewat kesempatan-kesempatan untuk mata kita, telinga kita, kita pakai fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti hari ini, ya, dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Ya, nah, bagaimana kita bertanding dalam pertandingan iman yang benar? Karena dikatakan bahwa iman itu menjadi sesuatu yang gak bisa ditawar-tawar lagi di dalam kekristenan. Apalagi hari-hari ini di tengah-tengah COVID seperti ini, saya begitu banyak juga melakukan pelayanan-pelayanan anak-anak muda, baik di penjara maupun kita ketemu atau kita berbicara dengan mereka. Ada banyak yang mereka perkatakan dengan alasan-alasan yang rasanya klasik buat kita. Karena kenapa kamu bisa melakukan itu? Kenapa kamu bisa mencuri? Kenapa kamu bisa tawuran sampai seperti itu sehingga kamu bisa masuk ke dalam penjara? Dan jawabannya itu simpel. Dikatakan, iyalah Bu, orang tua saya bercerai, orang tua saya udah gak karu-karuan kehidupan keluarga, saya udah begini-begini A, B, C. Dan satu lagi dikatakan, kenapa kamu mencuri? Ya habis saya cuma dititipin ke paman saya gak punya uang. Ya, nah disitulah di tengah-tengah kesulitan yang begitu bergejolak, iman itu harus dipertaruhkan. Oleh sebab itu Tuhan katakan bertanding di dalam pertandingan iman yang benar.
Karena hanya orang-orang yang benar-benar menang, yang mencapai garis finish, yang akan menerima mahkota kehidupan. Kita tahu bahwa kita ini memang domba, kata Tuhan, yang ditaruh di tengah-tengah serigala. Berarti kehidupan kita itu memang kehidupan yang tidak gampang, tidak mudah. Ada begitu banyak tekanan, godaan yang kita alami. Tetapi pada saat iman kita itu bertumbuh, berakar dengan luar biasa, saya percaya bahwa dia akan benar-benar menggenapi setiap firman yang tertulis di dalam firman Tuhan. Sehingga dia tidak akan berani berbuat yang tidak-tidak. Dia tidak akan berani berbuat walaupun keluarganya broken home. Kenapa emang? Dia masih punya Tuhan. Kalau misalkan kita dalam kondisi yang susah sekalipun, masih ada Tuhan yang bisa mencukupi kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, pada saat kita bertanding, Tuhan itu sangat tahu arena pertandingannya bagaimana, ya, siapa lawan-lawan kita, apa yang harus dipersiapkan oleh anak-anaknya untuk bertanding. Tuhan sangat tahu, bahkan Tuhan tahu kemampuan kita, dia tahu. Oleh sebab itu hari ini kita sama-sama belajar. Pada saat Tuhan sebagai pelatih, sebagai coach, saudara tahu pada saat mereka semua bertanding, mereka didampingi oleh pelatih-pelatih yang handal. Sehingga pada saat mereka melakukan kesalahan, pelatihnya langsung kasih tahu, begini-begini, kasih trik lagi. Nah, Tuhan itu adalah raja di atas segala raja. Tuhan itu adalah coach di atas coach, pelatih di atas segala pelatih di dalam arena pertandingan kita. Oleh sebab itu, hari ini apa yang menjadi bagian Tuhan dan apa yang menjadi bagian kita, ayo kita lakukan. Supaya waktu kita bertanding, kita benar-benar bertanding dengan benar. Dan pada akhirnya kita menerima mahkota yang dari Tuhan. Ya, coba kita sama-sama buka di dalam 2 Petrus 1 dari ayatnya yang ketiga. Perikopnya mengenai panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Coba bilang sama-sama, berguna, ya. Jadi dikatakan karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Untuk apa? Dikatakan di situ untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Berarti Tuhan tahu kemampuan kita, Tuhan tahu apa yang kita perlukan untuk bertanding. Oleh sebab itu Tuhan menganugerahkan sesuatu yang berguna bagi setiap kita, untuk kita menjadi benar-benar petarung-petarung atau atlet-atlet yang benar-benar sempurna, ya, sesuatu yang berguna. Ini yang Tuhan anugerahkan dan itu dikasih free, dikatakan. Pada saat kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan setiap kita, dikatakan Tuhan menganugerahkan kepada kita sesuatu yang berguna, sehingga seharusnya kita semua bisa untuk melampaui kehidupan yang saleh di hadapan Tuhan. Kalau berbicara saleh, apa sih saleh itu? Ya, kalau kita baca, kita buka kamus di dalam bahasa Indonesia, saleh itu berbicara taat atau sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Saleh. Jadi taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Dan yang kedua dikatakan suci dan beriman. Wow. Ini semua Tuhan anugerahkan buat kita untuk kita bisa mencapai itu sebetulnya. Makanya kalau kalian pernah baca kisahnya Ayub, dikatakan waktu awal-awal diperkenalkan bahwa Ayub ini adalah pribadi yang saleh, yang takut akan Allah. Bahkan Tuhan sendiri waktu dia berkomunikasi dengan iblis, dia promosikan tuh si Ayub. Kamu sudah ketemu gak sama si Ayub? Ya, orang yang saleh, yang takut akan Tuhan, luar biasa. Saleh berarti dia taat dan sungguh-sungguh melakukan ibadahnya. Tentu saja kepada Tuhan Yesus, ya. Dan ini dianugerahkan buat setiap kita sebagai bekal untuk kita itu mampu bertanding di dalam pertandingan iman yang benar ini, ya. Jadi
Ini adalah bagian Tuhan yang pertama yang diberikan kepada setiap kita. Ya, yang kedua, di ayat yang keempat dikatakan, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Wow, keren banget ini. Luar biasa, ya. Jadi dikatakan Tuhan bukan hanya menganugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk kita hidup saleh, tetapi dikatakan dengan jalan ini, dengan pada saat kita hidup saleh, dikatakan Tuhan menganugerahkan kita janji-janji yang berharga. Berarti setiap firman Tuhan, setiap perkataan Tuhan yang benar-benar kita yakini dan kita imani, itu sanggup dan memampukan kita untuk bisa tidak tergoda dengan hawa nafsu dunia. Jadi kita bisa benar-benar menguasai seluruh kehidupan kita, sehingga kita tidak akan terjerat dengan hawa nafsu dunia yang membinasakan. Ingat, goal kita adalah hidup yang kekal. Amin. Dan itu yang harus kita kejar. 2 poin yang Tuhan berikan buat kita sebagai apa ya? Petanding-petanding atau orang-orang yang benar-benar memasuki arena pertandingan imannya Tuhan. Itu Tuhan sudah berikan. Tinggal bagaimana kita mengolahnya, tinggal bagaimana kita menguasainya, tinggal bagaimana kita bisa menyelaminya sampai 2 hal ini benar-benar ada di dalam kehidupan kita, sehingga waktu kita bertanding pasti kita menang. Ya. Nah, itu bagian Tuhan yang diberikan kepada setiap kita. Nah, sekarang apa yang menjadi bagian kita? Apa yang harus kita lakukan? Kalian tahu, pada saat itu atlet-atlet semua ini dilatih, ditempa oleh pelatihnya, semua jurus-jurus dari pelatihnya itu semua udah dikasih. Tetapi penangkapan, pengolahan secara pribadi, pengembangan itu bergantung dari pribadi lepas pribadi. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan sudah menganugerahkan 2 hal yang luar biasa. Bahkan firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat, bukan hanya untuk mengajar, mendidik, tapi menyatakan kesalahan juga. Bahkan bisa mendidik kita di dalam kebenaran. Wah, alangkah luar biasanya, betapa murah hatinya Tuhan. Di tengah-tengah Dia memberikan arena pertandingan buat setiap kita, tapi Dia juga menyediakan, memperlengkapi setiap kita. Sehingga Tuhan bilang, kamu pasti mampu kalau kamu mendengar apa yang aku katakan. Nah, satu lagi, apa bagian kita yang harus kita lakukan? Di ayat yang kelima, coba kita semua, saya percaya anak-anak Youth GBI Kunir semua membuka firman Tuhan hari ini. Ayat yang kelima dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Ini hal yang luar biasa. Ini hal yang harus kita lakukan. Dengan segala sesuatu yang Tuhan perlengkapi di dalam hidup kita, ternyata tidak cukup hanya kita, ya udah aku udah terima iman, aku udah percaya, titik. Talenta itu harus dikembangkan. Bahkan dikatakan pada saat kita mau mencapai apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam kita, yaitu meraih kehidupan yang kekal, dikatakan iman itu harus terus di-upgrade. Harus terus dikembangkan. Gak bisa cuma titik tuh stuck, gak bisa. Harus dikembangkan. Oleh sebab itu ini bagian kita yang pertama. Ya, yang pertama, kita harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kebajikan itu apa? Kebajikan itu segala sesuatu yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau kita di dalam buka di dalam kamus bahasa Indonesia, berarti perbuatan-perbuatan yang baik itu. Jadi pada saat kita sudah memiliki iman yang luar biasa di dalam Tuhan, kita harus mengupgrade, menambahkan iman kita dengan kebajikan.
Berarti orang-orang yang memiliki iman yang kuat, pasti dia akan berbuat kebaikan-kebaikan di dalam kehidupannya. Kita pasti tahu semuanya, kebaikan apa sih? Ya, perbuatan yang baik apa? Banyak banget. Bahkan dikatakan perbuatan yang baik itu, kebiasaan yang baik itu harus menjadi sesuatu yang menjadi gaya hidup bagi kita orang-orang percaya. Karena itu harga mati. Waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan bukan kita lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Berarti apapun yang kita lakukan di dalam tindakan dan perbuatan kita, Kristus harus nampak di situ. Dan salah satunya perbuatan baik ini harus kita punya. Ya. Harus kita miliki. Itu cara kita untuk mengupgrade. Seperti waktu kita punya iman, berarti iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi pada saat kita punya iman kepada Tuhan, segala hal yang baik itu harus kita keluarkan dengan tindakan kita. Itu yang betul. Jadi hal yang pertama yang kalian lakukan, tunjukkan imanmu itu dengan perbuatan. Waktu kebajikan itu sudah memenuhi kita, hal yang kedua yang Tuhan nyatakan dan harus kita lakukan, di sini dikatakan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Pengetahuan berarti segala sesuatu yang memang harus kita pelajari, itu pengetahuan, knowledge yang harus kita tahu. Jadi jangan jadi anak Tuhan yang bodoh juga. Jadi ditipu sana, tipu sini. Kita udah berbuat baik, tapi ditipu sana. Nggak bisa. Pengetahuan kita harus banyak, pengetahuan kita harus luas, supaya pada saat kita mengaplikasikan iman kita dengan segala kebajikan, kita tidak akan berbuat salah dengan ditipu sana sini. Walaupun pada saat kita mengulurkan tangan untuk orang, kita nggak peduli lah mereka seperti apa. Tapi Tuhan juga menuntut untuk kita, anak-anaknya, harus smart, harus banyak pengetahuan. Terlebih lagi, gali setiap pengetahuan itu di dalam firman yang sudah Tuhan berikan buat setiap kita. Firman Tuhan itu ajaib. Ajaib luar biasa. Ya, yang bodoh yang nggak tahu apa-apa, tapi pada saat kehidupannya penuh dengan firman Tuhan, wow, perkataannya, tindak tanduknya semua penuh hikmat yang luar biasa. Karena kasih itu juga menyesatkan. Jangan salah, pada saat kita menabur kebaikan ternyata, waduh, begitu kita bantu dia, ternyata cuman buat beli rokok, cuman buat beli narkoba, itu salah besar. Jadi di situ pun kita juga harus punya pengetahuan. Kita harus tahu nih pribadi-pribadi yang kita tolong, ya. Kita tahu nih, orang kalau udah kecanduan nih, kita tahu nih tanda-tandanya. Pada saat pengetahuan itu kita punya, kita langsung ada kasih yang lebih dalam, kita pendekatan kepada dia. Bukan hanya menabur kebajikan, tapi dengan pengetahuan yang kita punya, kita mulai diskusi, kita mulai dari hati ke hati, heart to heart untuk berbicara. Sehingga pada saat dia mengaku semuanya, kita sampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita berikan dia motivasi yang benar. Sehingga satu jiwa bisa diselamatkan. Amin. Ya. Nah, yang ketiga, di situ dikatakan di ayat yang ke-6, dan kepada pengetahuan penguasaan di diri. Orang yang terlalu pintar biasanya cenderung ke sombong. Makanya Tuhan bilang, setelah kamu punya pengetahuan, kamu iman kamu dengan kamu tujukan dengan tindakan, kamu mulai berbuat kebajikan, kamu mulai banyak pengetahuan. Ingat, harus ada penguasaan diri supaya kita tidak dikuasai oleh roh kesombongan di dalam kehidupan kita. Seperti prinsipnya padi. Kalian pasti tahu kan? Pasti kita semua sama-sama belajar. Padi itu semakin berisi, dia semakin merunduk. Bukan semakin tegak, tapi dia semakin merunduk. Ya itulah yang harus kita pakai di dalam kehidupan kita. Semakin banyak pengetahuan, semakin banyak pengalaman, semakin banyak hal yang kita punya, harus ada kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Terlebih untuk anak-anak muda. Jangan kamu pikir gajimu gede, inimu sudah enak, kamu lupa siapa yang memberkati. Waktu kita ada kerendahan hati, kita tetap berbalik, oh iya Tuhan sudah memberkati aku. Dulu nih, waduh aku susah banget, sekolah aja susah, sekarang aku udah, wah
Jadi ingat nih, anak-anak yang susah sekolah, wah aku mau menabur juga deh, aku mau membantu anak-anak yang gak bisa sekolah. Bukan besar kecil nilai yang Tuhan perhitungkan, tapi seberapa besar kemauan kita untuk memberi, membantu, itu yang memberkati. Banyak orang yang memberkati tapi gak jadi berkat. Kenapa? Karena mereka memberi dengan kesombongan mereka. Ya. Jadi penguasaan diri itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting, apalagi anak-anak muda. Nah, yang berikutnya, setelah kebajikan, pengetahuan ternyata ditambah lagi dengan penguasaan diri. Dan di situ, dan kepada penguasaan diri ketekunan. Saya percaya orang-orang yang bisa menguasai kehidupan mereka dengan takut dan gentar akan Tuhan, mereka akan menjadi orang-orang yang tekun dalam melakukan segala sesuatu. Saya percaya. Ya, ada banyak contoh orang-orang yang hebat, bukan karena orang-orang yang berhasil, bukan karena skill mereka yang hebat, tapi ketekunan mereka. Saya ingat juga kisahnya ganda putri kita, Apriani. Dia dari keluarga yang sangat-sangat tidak mampu juga. Bahkan dikatakan untuk beli raket saja dia nggak mampu. Tapi dengan tekun dia terus berlatih, walaupun papanya bikinin dari kayu. Jadi benar-benar raketnya itu dari kayu yang berbentuk bulat. Jadi dia terus berlatih. Ketekunannya itu yang akhirnya bertahun-tahun membuahkan satu hasil. Bayangin, itu ajang bergensi sedunia, dan dia bisa mengalahkan begitu banyak atlet-atlet dari luar negeri yang begitu hebat. Itu sesuatu yang luar biasa. Apalagi kita, ya, mereka semua berjuang, berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang fana, yang tidak kekal. Tetapi kita bertanding di dalam pertandingan iman ini untuk merebut sesuatu yang kekal yang dari Tuhan. Berarti nilainya jauh lebih tinggi dari apapun juga. Ya, saya rasa kalau kita tekun beribadah, kita tekun melakukan segala sesuatu, ada banyak hal. Waktu ketekunan itu benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Wah, ada hasil yang luar biasa yang kalian pasti akan capai. Apalagi anak-anak muda, masa depanmu masih panjang. Masa depanmu masih jauh ke depan. Oleh sebab itu, hari ini perhatikan firman Tuhan dengan baik-baik. Ya, kalau hari ini mungkin imanmu kalian upgrade, belum ditambah-tambahkan dengan sungguh-sungguh. Ayo, yang pertama, tambahkan dengan sungguh-sungguh imanmu dengan kebajikan. Kebajikan dengan apa? Pengetahuan. Pengetahuan dengan apa? Pengetahuan dengan penguasaan diri. Dan penguasaan diri dengan ketekunan. Dan yang berikutnya, dan kepada ketekunan, kesalehan. Wow, dahsyat. Ini yang Tuhan persiapkan, yang Tuhan anugerahkan buat setiap kita. Ternyata masing-masing kita itu ada gen yang khusus, karena kita ini benihnya adalah benih ilahi. Oleh sebab itu, sebetulnya karena benih kita ilahi, pasti kita akan mampu melakukan apa yang Tuhan anugerahkan. Sesuatu yang berguna itu pasti kita akan bisa lakukan. Dan kehidupan yang salah itu pasti kita akan punya. Kenapa? Karena Tuhan yang mempersiapkan. Karena Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu apa benih yang ada di dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu, hari ini menjadi klimaks dari segala sesuatunya. Jadi pada saat seorang anak Tuhan mau memasuki satu arena pertandingan dan bertanding dengan benar dalam pertandingan iman, waktu kita sudah mengupgrade terus itu. Saudara, selama kita masih hidup, kita masih tetap berjuang untuk bertanding. Berarti ini harus terus kita upgrade. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi pada saat semuanya kita sudah tambahkan dengan iman, kebajikan, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan. Wah, udah puncak. Waktu kita benar-benar memiliki kehidupan yang saleh di hadapan Tuhan. Wah,
Luar biasa. Satu hukum Tuhan sudah kita lakukan. Alkitab kalau dipres jadi satu hanya dua. Dua hukum. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa ragamu, segala kekuatanmu. Dan yang kedua, kasihlah sesamamu manusia. Dan pada saat iman kita itu sudah benar-benar kita wujudkan dengan tindakan, ingat, iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati. Berarti pada saat iman kita itu terus kita upgrade dengan kebajikan, dengan pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, dan kita menjadi orang-orang yang saleh di hadapan Tuhan. Di situ dikatakan, hukum yang kedua akan bisa kita lakukan. Di ayatnya yang ke-7 dikatakan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Nah, ini luar biasa. Jadi Tuhan memperlengkapi kita dengan begitu hebat dan dahsyat, di mana dua hukum yang Tuhan berikan untuk kita lakukan sebagai anak-anaknya itu bisa kita lakukan. Pada saat kehidupan yang salah itu ada dalam kehidupan kita, dikatakan kita bisa mengasihi saudara-saudara kita, dan pada saat kita bisa mengasihi saudara-saudara kita, kita bisa mengasihi semua orang. Semua orang itu tidak berbicara agama. Semua manusia di dunia ini, apapun bentuknya kita bisa mengasihi. Ya. Saya percaya kalian semua mencatat, ya. Nah, di ayat yang ke-8 dikatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi pada saat kita memiliki iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan itu berlimpah-limpah dalam kehidupan kita, dan dikatakan pada saat hukum yang pertama dan hukum yang kedua ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dikatakan, wah, kita ini sudah berhasil mengenal Tuhan secara pribadi dengan luar biasa. Berarti pengenalan kita akan Yesus Kristus itu semakin dalam, di mana bukan lagi kita yang hidup, tetapi Kristus yang ada di dalam kita. Dan itu yang akan keluar, yang akan nampak di dalam kehidupan kita. Setiap perkataan kita, perbuatan dan tindakan kita mencerminkan Kristus. Ya, dan itu yang akan membawa, itu bekal kita tuh untuk terus berusaha bertanding di dalam iman kita dengan begitu banyak gejolak, begitu banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Ya, itu yang membuat kita mampu untuk benar-benar menjaga, memelihara iman kita dengan benar. Karena kita terus menambah-nambahkan di dalam setiap kehidupan kita kerohanian yang luar biasa. Dan di ayat berikutnya, tetapi barang siapa yang tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Makanya saya katakan, orang ya atau anak-anak muda yang kecewa hanya karena disakiti temennya, karena omongan temennya, berbuat dosa hanya karena orang tuanya bercerai, mencuri harta karena tidak punya. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Allah mereka dengan benar. Sehingga kodrat ilahi kita yang semestinya kita menerima setiap janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita, kita tidak pernah menerima. Karena kita tidak kenal Tuhan kita. Nah, oleh sebab itu hari ini, tanggalkan semuanya itu nggak penting. Sesuatu yang tidak penting. Ya. Di ayat berikutnya dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ya. Dengan jalan kita memperlengkapi, berusaha terus. Ya. Waktu Tuhan memberikan semuanya buat kita, ayo kita serap itu, kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga pada saat itu benar-benar kita teguh. Karena panggilan Tuhan dalam kehidupan kita yaitu kehidupan yang kekal. Dan pilihan kita gak ada yang lain, harus hidup benar di hadapan Tuhan. Amin.
Ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup seperti Kristus hidup, itu harga mati. Ya. Nah, oleh sebab itu, waktu kita dengan sungguh-sungguh ya melakukan panggilan dan pilihan kita dengan luar biasa, kita nggak bakalan jatuh, kita nggak bakalan tersandung, tapi kita terus berlari menuju garis finish. Ya, nah di ayat berikutnya dikatakan, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Wow, ini luar biasa. Ya, jadi pada saat kita benar-benar semuanya berjuang, berusaha dalam mengikuti pertandingan ini dengan benar dan dengan fokus, apa ya yang Tuhan katakan kita lakukan. Dikatakan kehidupan yang kekal itu sudah ada di depan mata kita. Ya, jadi kesimpulan saya hari ini, anak-anak muda dimanapun kalian hari ini berada, yang mendengarkan ibadah online hari ini, ayo bangkit. Ya, kalau kalian ada di dalam persimpangan, ayo kembali ke tracknya Tuhan. Kalau ada kebimbangan di dalam hidupmu hari-hari ini, kembali berseru kepada Tuhan. Tuhan, kuatkan imanku supaya aku tidak jauh tersesat. Supaya aku teguh dan aku tidak bimbang. Kalau ada kekecewaan, sakit hati, apapun, bongkar semuanya, keluarin buat Tuhan. Biar Tuhan pulihkan kehidupan rohanimu, sehingga kalian semua siap untuk bertanding di dalam pertandingan iman yang benar. Ingat, selama kita tidak kenal Tuhan dengan benar, kita tidak akan pernah memiliki sesuatu yang berguna untuk kita hidup saleh di hadapan Tuhan. Hanya pengenalan kita akan Tuhan dengan benar dan sungguh-sungguh, itu yang menjadi klimaks kita. Sehingga dua hukum yang Tuhan berikan, kita akan bisa melakukannya. Ya, saya percaya kalian semua menyimak hari ini dan kalian semua mencatat, bahkan saya berdoa dari tempat ini supaya setiap firman yang sudah dilepaskan hari ini ada kuasa Tuhan yang benar-benar menyertai, bahkan pada saat ini masuk dan kalian dengar masuk di dalam hati kalian, Tuhan sendiri yang akan membukakan pintu hati itu, sehingga kalian semua akan berubah menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Ya, mahkota kehidupan itu nyata buat setiap kita. Karena di ayat yang 11 itu dengan jelas dikatakan, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Hak penuh itu mutlak, gak ada yang mengganggu gugat. Jadi kalian akan dapat kehidupan yang kekal yang dari Tuhan. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Ya, nah oleh sebab itu kita semua anak-anak muda harus bisa benar-benar mengikuti pertandingan ini dengan baik dan benar. Selama kita masih hidup di dunia, berarti perjuangan kita, usaha kita belum selesai. Waktu kita selesai pada saat kita sudah menutup mata. Dan kalau kita sudah menutup mata, kita belum berusaha dan berjuang dengan sekuat tenaga, gak ada lagi yang bisa kita lakukan. Oleh sebab itu hari ini, kalau kalian ada di dalam persimpangan, datang di hadirat Tuhan. Sungguh-sungguh, cari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya imanmu kembali dibangkitkan oleh Tuhan. Coba kita buka di dalam 2 Timotius 4. Jadi di sini dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis finish atau garis akhir, dan aku telah memeliharai iman. Nah, ini yang harus kita perjuangkan. Pada saat kita nanti sudah selesai, ya, udah tutup usia, Tuhan katakan, kamu telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kamu telah mencapai garis akhir dan kamu telah memelihara iman dengan baik. Wah, itu luar biasa.
Dan di situ dikatakan di ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saya percaya kita semuanya pasti rindu untuk benar-benar Tuhan itu memberikan mahkota bagi setiap kita. Oleh sebab itu, ayo anak-anak muda, ya, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan setiap hal yang Tuhan sudah nyatakan, ya, dengan hidup yang berguna, segala sesuatu yang berguna untuk kalian hidup yang saleh itu Tuhan sudah berikan. Bahkan dikatakan kodrat ilahi kita itu untuk menerima setiap janji-janji berharga yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Raih itu, supaya kalian bisa terus memperlengkapi diri kalian, memperlengkapi kehidupan kekristenan kalian dengan terus mengupgrade iman kita semakin tinggi, ya. Dikatakan menambahkan dengan sungguh-sungguh iman dengan kebajikan, ya, dengan kebajikan, dengan pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan. Dan itu sudah mencakup semuanya. Karena pada saat hukum yang pertama kita bisa lampaui dengan luar biasa, berarti hukum yang kedua itu akan bisa kita capai, yaitu mengasihi saudara-saudara kita dan mengasihi semua orang di bumi ini. Dan kita percaya pada saat semuanya itu kita lakukan, kamu anak-anak muda GBI Kunir memiliki hak penuh untuk hidup kekal bersama dengan Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada setiap HP yang saat ini ada di depanmu, ataupun laptop, ataupun tablet, apapun itu. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Oleh sebab itu hari ini, mari kita satukan hati. Bapa, hamba-Mu bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau firman-Mu sudah selesai disampaikan, tapi hari ini Tuhan, hamba-Mu tergerak untuk berdoa untuk setiap anak-anak youth dimanapun hari ini mereka berdoa. Pada saat mereka dengan sungguh-sungguh mendengar firman ini Tuhan, mari Tuhan Yesus, setiap mereka yang mulai letih dan lesu, setiap mereka yang memiliki beban yang berat, setiap mereka yang ada di dalam persimpangan, setiap mereka yang sedang ada jatuh di dalam dosa, setiap mereka yang mungkin hilang saat ini, setiap mereka mungkin yang sudah hopeless, tidak ada harapan. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kuasa-Mu yang mengalir dari tempat ini menjamah kepada setiap anak-anak muda dimanapun mereka berada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Allah bekerja saat ini bagi setiap mereka. Sehingga Tuhan, kami percaya ada hal-hal yang istimewa, yang khusus, yang Tuhan saat ini nyatakan bagi setiap pribadi-pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, iman-iman mereka dibangkitkan. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Oleh sebab itu hari ini kami tidak mau membatasi kuasa Allah. Dari tempat ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan setiap mereka dari setiap persoalan, masalah. Bahkan Tuhan, kami percaya dalam nama Yesus, berikan mereka keteguhan iman untuk mereka berkata tidak kepada dosa. Dan juga Tuhan, untuk setiap mereka yang terhilang, hari ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kembalikan mereka Tuhan kepada jalan yang benar, kepada track-Mu Tuhan, supaya kehidupan yang kekal itu benar-benar nyata mereka akan raih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini. Dan kami berdoa juga Tuhan, biarlah mereka juga menjadi berkat dimanapun mereka berada. Mereka boleh menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada Tuhan, sehingga kehidupan mereka akan menggenapi firman-Mu Tuhan, sehingga setiap waktu, setiap saat mereka disertai dengan mujizat-mujizat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu bersyukur hari ini, karena kami tahu Tuhan, kuasa-Mu jauh melampaui apa yang kami pikirkan. Dan kami percaya tidak ada perkara-perkara yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada perkara-perkara yang sukar bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biar hari ini hamba-Mu melepaskan berkat, damai, sejahtera, dan sukacita bagi setiap anak-anak youth GBI Kunir, bahkan bagi setiap anak-anak muda yang sedang menyaksikan tayangan online hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kasih anugerah Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan mereka.
Dan kami bersyukur Tuhan, firman-Mu hari ini sungguh menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.